Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Jadi, perkenalkan dulu, saya Bapak Audi Pareja. Jadi di sini saya akan mengajar TIK kelas 1. Kita langsung aja ke slide-nya. Oke, yang pertama adalah pengenalan TIK atau kita bisa sebut teknologi informasi dan komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran kepada orang lain. Berkomunikasi dapat dilakukan secara langsung dengan bertemu orang lain atau tidak langsung dengan menggunakan alat komunikasi. Belajar di kelas, berbicara dengan teman, ngobrol bersama keluarga adalah contoh komunikasi langsung. Contoh komunikasi tidak langsung adalah berbicara melalui telepon, melihat televisi, mendengarkan radio, dan membaca koran. Nah, di sini ada dua gambar. Maksud saya ada dua tipe, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Seperti adik-adik lihat di sini, komunikasi langsung itu udah makan bersama, ngobrol dengan keluarga, berbicara dengan teman, dan ada juga belajar di kelas. Nah, untuk komunikasi tidak langsung, yang pertama adalah menelpon, yang kedua menonton televisi, yang ketiga membaca koran, dan yang terakhir mendengarkan radio. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah alat komunikasi tradisional, yaitu yang pertama adalah lonceng. Lonceng adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuknya biasanya adalah sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Dahulu, lonceng digunakan untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu. Nah, yang kedua ada daun lontar. Nah, pada zaman dahulu orang sudah menggunakan bahasa tulisan sebagai alat komunikasi dan kegiatan surat menyurat di Indonesia sudah melalui sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Pajajaran, Majapahit, Sriwijaya dan Mataram. Nah, daun lontar dipakai untuk bahan kerajinan dan naskah. Yang lazim digunakan untuk penulis di masa itu adalah daun lontar. Nah, kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, ini dia. Ada kentongan. Nah, kentongan dikenal sebagai salah satu sarana komunikasi tradisional dan juga kentongan digunakan untuk memberitahu warga atau masyarakat bahwa atau telah terjadi sesuatu kejadian pokoknya. Nah, yang ini adalah gambar asap. Nah, itu alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirim suatu pesan rahasia pada teman ataupun lawan. Orang-orang zaman dahulu juga memanfaatkan asap sebagai media komunikasi. Asap bisa dibuat dengan api unggun. Nah, fluid, nah ini gambar fluid ya. Nah, fluid ini hingga sekarang masih banyak digunakan, terutama polisi atau panitia olahraga. Fluid digunakan untuk memulai atau menghentikan suatu peristiwa. Tidak perlu berbicara sekuat mungkin. Cukup meniup fluid, maka semua acara dimulai atau telah usai. Nah, kita lanjut lagi ke alat komunikasi modern. Nah, ini adalah gambar telepon ya adik-adik. Nah, telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik. Dengan menggunakan kita bisa berkomunikasi secara lisan dengan seseorang berjarak jauh. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Kita lanjut lagi. Ini dia HP atau yang kita bisa sebut handphone merupakan salah satu teknologi komunikasi yang saat ini marak digunakan masyarakat Indonesia. Nah, pada awalnya HP digunakan oleh kalangan tertentu, misalnya pengusaha, akan tetapi sekarang ini HP seolah telah menjadi kebutuhan primer. Lanjut. Nah, ini ada koran. Koran merupakan suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas koran yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa merupakan politik, olahraga, tajuk rencana, dan cuaca. Surat kabar biasanya juga berisi kartun, teka-teki silang, dan hiburan lainnya. Nah, berikutnya pasti dia pernah lihat nih, pasti di rumah punya kok televisi pastinya ya kan? Nah,
Televisi merupakan sebuah penangkap siaran bergambar. Media komunikasi satu ini merupakan media komunikasi yang sangat populer. Hampir sebagian rumah tangga di dunia ini mempunyai sebuah televisi. Nah, alat komunikasi satu arah digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa ada balasan dari penerima informasi. Contoh dari alat komunikasi satu arah adalah koran, televisi, dan radio. Untuk komunikasi dua arah, bergantian adalah komunikasi yang dilakukan secara bergantian saat satu pihak sedang menyampaikan informasi. Pihak yang lain menunggu sampai selesai. Contohnya, alat komunikasi dua arah bergantian sebagai berikut. Nah, contoh dua arah ini seperti handphone, telepon, telepon genggam, HP, dan lain-lainnya pokoknya. Oke? Nah, ini terakhir nih tugasnya, yaitu anak-anak foto sambil memegang alat teknologi di sekitar lingkungan rumah. Cukup satu foto dan satu alat teknologi saja dengan menggunakan seragam yang sesuai dengan harinya. Jika tidak ada, bisa menggunakan seragam merah putih. Fotonya nanti diupload di Google Form yang sudah Bapak sediakan paling lambat tanggal 22 Juli jam 10 malam. Itu dulu dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.